Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali kajian kitab Minahus Saniyah, karangan daripada Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang mensyarahi daripada kitab wasiatnya Al-Arif Billah Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kabarokahannya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma nihayatuha fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbihi ta'ala tarfata ainin. Wa amma nihayatuha lan anapan utawi tutuge utawa puncake utawa akhiranane taubat, fataubatu mangka iku taubat kullama ghafala sebangsa-bangsane lali iya si uang an syuhudi rabbihi saking nyekseni pangerane si uang ta'ala maha luhur ya Rabb tarfata ainin kelawan sekicep mata. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bidayahnya taubat. Bidayahnya taubat atau permulaannya taubat, yaitu kita harus terlebih dahulu bertaubat dari dosa besar, kemudian dosa kecil, sampai kita itu bertaubat dari sesuatu yang terbesit dalam kita itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus ditaubati. Nah, itu bidayahnya atau permulaannya taubat. Nah, kemudian sekarang kita teruskan, yaitu mengenai nihayahnya atau puncaknya taubat atau ujungnya taubat atau akhirnya taubat. Karena taubat itu sendiri ada permulaannya, ada puncaknya. Nah, di sini dijelaskan wa amma nihayatuha fataubatu kullama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata ainin. Jadi yang menjadi nihayahnya taubat, yang menjadi puncaknya taubat, yang menjadi akhirannya bertaubat, yaitu kita bertaubat seketika kita itu lupa lalai akan menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seketika kita itu hati kita tidak ingat kepada Allah sekicep mata, artinya sekalipun sebentar, sedikit saja hati kita itu tidak ingat kepada Allah. Nah, ini perlu ditaubati. Nah, inilah yang dikatakan nihayahnya taubat. Puncaknya taubat itu adalah kita taubat dari kita itu tidak mengingat Allah. Jadi di manakala hati kita sekalipun sekicap mata, sebentar saja kita itu tidak ingat kepada Allah, maka itu perlu ditaubati. Karena itu adalah puncaknya taubat. Ini Masya Allah. Nah, kalau kita tidak sebentar, kadang-kadang banyak lupanya dibandingkan kita itu ingat kepada Allah. Nah, sementara di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, nihayahnya taubat, puncaknya taubat itu kita itu bertaubat dari hati kita yang seketika itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah ini Masya Allah, ini sangat sulit sekali. Karena ya kita itu kalau dihitung-hitung masalah ingat tidak ingatnya itu banyak tidak ingat. Hati kita ini banyak tidak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nihayanya taubat, yaitu taubat seketika kita itu lupa daripada menyaksikan Allah, mengingat Allah dalam hati kita, torfata ini sekejap mata, artinya sebentar. Nah, itu sedikit, tidak lama. Ya, sekejap mata kan tidak lama, tek gitu. Sekejap mata saja kita itu. Waktunya tidak mengingat Allah itu harus ditaubati. Karena itu nihayahnya taubat, karena itu puncaknya taubat. Wa zakarul muhaqqiquna min ahli thariqi. Wa zakarul muhaqqiquna lan wis nutur sapa ulama hakikat kabeh. Min ahli thariqi saking ahli thariqat. Ucap nutur-nutur anna man nadama. Ing lafat anna man nadama. Anna satune kelakuan man nadama iku sapane wong. Nadama nyesel ya si wong utawa keduhung ya si wong. Ala zambihi ing atase dosane si wong wa tarofa lan rumang saya si wong. Bihi kelawan zambin. Faqad sohat maka teman-teman sah taubatuhu apa taubate si wong. Ulama-ulama ahli hakikat daripada golongan ahli thariqah, mereka menuturkan, menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang telah merasa menyesal atas dosa-dosanya, kemudian merasa akan dirinya itu telah berbuat dosa. Nah, maka yang demikian itu faqad sohat taubatuhu. Sudah dikatakan sah taubatnya. Nah, ini menurut ulama hakikat daripada golongan ahli thariqah. Mereka menyebutkan bahwa di manakala kita ini merasa menyesal atas dosa yang kita kerjakan dan kita merasa berdosa atas perbuatan tersebut. Nah, ini dikatakan oleh ulama hakikat, ini sudah termasuk sah taubatnya. Li'annallaha ta'ala lam yakussu alaina. Karena demikian, artinya seketika kita itu merasa menyesal atas dosa yang kita kerjakan dan kita merasa mengaku kita itu telah berbuat dosa, nah itu sudah sah taubatnya. Alasannya li'annallaha ta'ala, karena satuhune Gusti Allah Ta'ala lam yakussu alaina, iku ora nyaritakan Allah alaina ngatasé kita fi taubati abina Adam. Ing dalam taubat abina bapak kita kabeh di Adam. Tegese kang dadi Gusti nyatane Nabi Adam alaihi salatu wassalam illal i'tirafa wan nadma. Terkecuali rumangsa wan nadma lan menyesal. Karena alasannya Allah itu tidak menceritakan. Allah tidak menceritakan kepada kita semua di dalam pertaubatannya Nabiullah Adam alaihissalam, terkecuali yang diceritakan oleh Allah itu adalah i'tiraf wan nadma, yaitu merasa dirinya bersalah dan menyesal. Nah, inilah alasan-alasan ulama hakikat bahwa bila mana kita itu menyesal atas perbuatan dosa yang kita kerjakan dan kita mengakui bahwa kita itu telah berbuat dosa, itu sudah dianggap cukup, sudah dianggap sah taubatnya. Alasannya karena Allah tidak menceritakan kepada kita semua atas pertaubatannya Nabi Adam alaihissalam, terkecuali yang Allah ceritakan hanya i'tiraf wa nadma, yaitu Nabi Adam hanya merasa bersalah, kemudian juga wa nadma, merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Sehingga falau kana mangkalamun ana sama ing dalam kana panggonan amrun zaidun opo perkara kang luwih laqassahu alaina, maka yakti nyaritakan Allah hu ing amrun zaidun alaina ing atas kita.
Maka dengan demikian kalau toh di sana itu ada sesuatu yang tambah, artinya di dalam Al-Qur'an itu diceritakan eh, tentang pertaubatan Nabi Adam itu ada selain daripada i'tiraf wan nadma, mengakui dan menyesal, sudah pasti Allah itu akan menceritakannya kepada kita semua. Nah, jadi kalau toh ada sesuatu yang menjadi pertambahan daripada pertaubatan Nabi Adam itu selain daripada i'tiraf dan nadma, pasti Allah menceritakan. Tapi kenyataannya di dalam Al-Quran itu Allah hanya menceritakan tentang pertaubatan Nabi Adam itu i'tirafa wan nadma, mengakui bersalah dan menyesali atas kesalahannya. Nah, selebihnya itu tidak diceritakan. Kalaupun toh ada, pasti Allah itu menceritakannya. Tapi nyatanya tidak ada. Maka dari sini ulama-ulama hakikat menyimpulkan bahwa sudah kapannya kita merasa menyesal atas perbuatan dosa kita dan kita mengaku kita berbuat dosa, itu sudah sah pertaubatannya. Wa qaulul ulama'i, utawi ucapanane ulama. Wa qaulul ulama'i, utawi ucapane ulama. Anna min syarti taubati al-ikla'u. Iku lafat anna min syarti taubati. Setuhune iku tetap setengah saking syarat taubat al-ikla'u. Apa nyabut atau ngebedol atau berhenti total. Wal azmu al ana min syarti taubati, satuhune ana min syarti taubati, satuhune kutub setengah saking syarat taubat al ikla'a opo ngebedol utawa berhenti total, wal azma lan azam ala yahuda ing yen tara bebalik ya siwang. Inama akhaduhu angi pasti ngalap ya ulama hu ing inama akhaduhu angi pasti ngalap ya ulama hu ing ana min syarti taubati bitoriqil istimbati, kelawan dadalan istimbat. In izin nadimu karena utawi wong kang keduhung ala syai ing atas sujuji min lawazimihi iku tetap setengah saking piro-piro kelaziman syai al ikla'u utawi ngebedol utawa berhenti total, wal azmu lan azam ala yauda ingin tara berbalik ya si wong. Jadi mengenai ucapan ulama mengenai bahwa sebagian daripada syarat taubat, nah itu al-ikla'u, berhenti total dari perbuatan dosa tersebut, dan azam, tidak ingin mengulanginya kembali. Nah ini ucapan ulama ini yang mensyaratkan daripada syarat taubat itu, yaitu al-ikla', memberhentikan total perbuatan dosa itu dan mengulangi wal azma alayauda, dan mempunyai pernyataan yang kuat untuk tidak ingin mengulanginya kembali. Nah itu ulama mensyaratkan demikian, itu hasil daripada jalan istimbat. Karena idin nadimu ala syai'min lawazimihil al-ikla'u wa al-ikla'a wal azma. Karena orang yang merasa menyesal atas sesuatu, nah itu lazimnya adalah dia akan menghentikan secara total melakukan sesuatu tersebut dan berazam ingin tidak mengulanginya kembali. Nah, wa ma'lumun lan iku den maklumi anna bitaubati taghafuru huquqillah ta'ala wa zulmil abdi nafsi birtika bil ma'asi. Wa ma'lumun, dan dimaklum, sudah diketahui bahwa sabab taubat
Nah itu taghafur hukukillahi ta'ala wa zulmil abdi nafsi birtika bil ma'asi. Artinya mengenai taubat. Jadi ana bitaubati. Sudah dimaklum bahwa dengan sabab taubat, nah itu kita akan mendapatkan ampunan yang berhubungan dengan hak-haknya Allah dan zolimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri dengan sabab dirinya melakukan kemaksiatan. Artinya begini. Jadi dosa yang ditaubati itu, nah itu hanya dosa yang berhubungan dengan hak-haknya Allah dan dengan haknya dirinya sendiri. Gitu. Jadi taubat dosa yang ditaubati itu yang sehingga mendapatkan ampunan Gusti Allah itu yaitu dosa yang berhubungan dengan hak-haknya Allah dan hak dirinya sendiri. Kenapa dengan yang berhubungan dengan dirinya sendiri? Nah ini karena faktor dirinya telah melakukan perbuatan maksiat. Duna syirki billahi ta'ala. Duna syirkil billahi ta'ala. Ora syirik billahi kelan Allah ta'ala. Nah, bukan dosa yang berhubungan syirik dengan Allah ta'ala. Jadi yang mendapatkan ampunan Allah dari taubat itu yaitu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah dan berhubungannya seorang hamba dengan dirinya sendiri dengan sebab dia telah melakukan perbuatan maksiat, bukan yang berhubungan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidan. Wa in kana lan sanajan ono iyo asyirki wa ikuta yo syirki yarji ku babali asyirki ila zulmin nafsi maring doliming awak aidan halimah. Ya sekalipun perbuatan syirik itu, nah itu kembalinya adalah kepada dirinya sendiri tetap itu tidak bisa. Waduna hukukil kholqi min malin wa irdin. Dan orang piro-piro hakim makhluk min malin saking harta wa irdin dan jiwa raga. Dan juga mengenai dosa yang mendapatkan ampunan Allah sabab taubat itu adalah bukan dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-haknya makhluk, hak-haknya sesama manusia seperti harta dan jiwa raganya. Nah ini tidak bisa. Jadi pertaubatannya ya harus secara langsung berhubungan terhadap orang yang pernah kita rugikan. Baik itu yang kita rugikan orang lain itu adalah hartanya atau jiwa raganya. Nah ini taubatnya harus langsung kepada yang bersangkutan. Jadi orang itu mendapatkan ampunan Allah dengan sabab taubatnya. Nah itu dosa-dosanya yang berhubungan dengan hak-haknya Allah dan hak-haknya dirinya sendiri. Artinya dosa yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Jadi berbuat dolim dengan dirinya sendiri. Bukan yang berhubungan dengan hak-haknya Bani Adam. Yang bersangkutan dengan hartanya Bani Adam atau jiwa raganya Bani Adam. Wa sayatil kalamu alaihima. Dan bakal teko al kalamu apa penjelasan alaihima ing atase karone malin wa irdin insyaallahu ta'ala lamun ngersakaken Allahu sapa Allah ta'ala mahaluhur ya Gusti Allah ta'ala. Nah mungkin itu saja dulu sedikitnya kajian Minahus Saniyah masih mengenai tentang taubat. Mudah-mudahan ini ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.